Silahkan duduk kembali. Puji Tuhan, saudara sekalian, kita kembali berjumpa. Kita akan bersama-sama merenungkan kebenaran firman Tuhan yang saya ambil dari kitab Mazmur pasal yang ke-105. Kitab Mazmur pasal yang ke-105. Saudara-saudara sekalian, saya akan bacakan Mazmur 105, tetapi sebagian saja yang saya bacakan karena isinya berupa contoh-contoh peristiwa yang hakikatnya mewakili akan cerita seluruhnya dengan satu cerita yang saya pilih. Dengan demikian bisa membicarakan juga contoh cerita di tengah apa yang menjadi pesan firman Tuhan melalui kitab Mazmur 105. Kalau kita bandingkan dengan Mazmur 105 ini dengan 1 Tawarikh 16 ayat 7 sampai 36, ada kata-kata di sana yang sama. Tapi baiklah kita baca Mazmur 105 yang bunyinya demikian. Puji-pujian atas segala perbuatan Allah di masa lampau. Bersyukurlah kepada Tuhan, serukanlah namanya, perkenankanlah perbuatannya di antara bangsa-bangsa. Bernyanyilah baginya, bermazmurlah baginya, percakapkanlah segala perbuatannya yang ajaib. Bermegahlah di dalam namanya yang kudus. Biarlah bersuka hati orang-orang yang mencari Tuhan. Carilah Tuhan dan kekuatannya, carilah wajahnya selalu. Ingatlah perbuatan-perbuatan ajaib yang dilakukannya, mujizat-mujizatnya, dan penghukuman-penghukuman yang diucapkannya. Hai anak cucu Abraham, hambanya, hai anak-anak Yakub, orang-orang pilihannya, dialah Tuhan Allah kita. Di seluruh bumi berlaku penghukumannya. Ia ingat untuk selama-lamanya akan perjanjiannya, firman yang diperintahkannya kepada 1000 angkatan, yang diikatnya dengan Abraham dan akan sumpahnya kepada Ishak. Diadakannya hal itu menjadi ketetapan bagi Yakub, menjadi perjanjian kekal bagi Israel. Firman-Nya, kepadamu akan kuberikan tanah Kanaan sebagai milik pusaka yang ditentukan bagimu. Ketika jumlah mereka tidak seberapa, sedikit saja, dan mereka orang-orang asing di sana, dan pengembara dari bangsa yang satu ke bangsa yang lain, dari kerajaan yang satu ke suku bangsa yang lain, ia tidak membiarkan seorang pun memeras mereka. Raja-raja dihukumnya oleh karena mereka. Jangan mengusik orang-orang yang kuurapi, dan jangan berbuat jahat kepada nabi-nabiku. Ketika ia mendatangkan kelaparan ke atas negeri itu dan menghancurkan seluruh persediaan makanan, diutusnyalah seorang mendahului mereka, Yusuf, yang dijual menjadi budak. Mereka mengimpit kakinya dengan belenggu, lehernya masuk ke dalam besi, sampai saat firman-Nya sudah genap dan janji Tuhan membenarkannya. Raja menyuruh melepaskannya, penguasa bangsa-bangsa membebaskannya, dijadikannya dia tuan atas istananya dan kuasa atas segala harta kepunyaannya, untuk memberikan petunjuk kepada para besarnya sekehendak hatinya,
dan mengajarkan hikmat kepada para tua-tuanya. Demikianlah Israel datang ke Mesir, dan Yakub tinggal sebagai orang asing di tanah Ham. Tuhan membuat umatnya sangat subur dan menjadikannya lebih kuat daripada para lawannya. Diubahnya hati mereka untuk membenci umatnya, untuk memperdayakan hamba-hambanya. Diutusnya Musa hambanya dan Harun yang telah dipilihnya. Keduanya mengadakan tanda-tandanya di antara mereka dan mujizat-mujizat di tanah Ham. Dikirimnya kegelapan, maka hari menjadi gelap, tetapi mereka memberontak terhadap firman-Nya. Diubahkannya air mereka menjadi darah dan dimatikannya ikan-ikan mereka. Katak-katak berkeriapan di negeri mereka, bahkan di kamar-kamar raja mereka. Ia berfirman, maka datanglah lalat pikat dan nyamuk-nyamuk di seluruh daerah mereka. Dicurahkannya hujan es ganti hujan mereka, dan api yang menyala-nyala di negeri mereka. Dirubuhkannya pohon anggur dan pohon ara mereka, dan ditumbangkannya pohon di daerah mereka. Ia berfirman, maka datanglah belalang, dan belalang pelompat tidak terbilang banyaknya, yang memakan segala tumbuh-tumbuhan di negeri mereka dan memakan hasil tanah mereka. Dibunuhnya semua anak sulung di negeri mereka, mula segala kegagahan mereka. Sampai di sini saja. Saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, saya berikan tema daripada pemberitaan pada pagi hari ini. Bersyukurlah kepada Tuhan karena kebaikannya untuk selama-lamanya. Saudara yang dikasih oleh Tuhan kita Yesus Kristus, saudara-saudara seiman di dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Mazmur ini beberapa ayatnya ada terkutip ataupun dikatakan ada sama dengan bagian lain daripada Alkitab, yaitu 1 Tawarikh 16 ayat 7 sampai 36. Dan di sana disebutkan nyanyian pujian Daud. Berarti Mazmur ini adalah Mazmur daripada Daud. Saudara yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, saudara, betapa sebenarnya orang tentu lebih suka untuk terus memandang ke depan di dalam kehidupannya. Sehingga dengan demikian kemungkinan tercecer segala pengalaman apapun yang dialami dengan Tuhan di hari-hari yang sudah lewat. Saudara sekalian, pemazmur Daud menyadari tentang segala hal yang sudah lewat, yang dialaminya dengan Tuhannya. Dan ia menuangkan itu ada di dalam Mazmur ini. Sehingga dengan demikian ia bisa mengajarkan kepada kita untuk menghargai bagaimana sebenarnya perbuatan-perbuatan Allah yang lalu di dalam kehidupannya. Untuk kemudian patut bersyukur, patut memuji dan memuliakan akan Tuhan. Saudaraku, kalau kita lihat bacaan ini mengandung cerita-cerita, bukti dari cerita-cerita peristiwa-peristiwa yang terjadi sebelum Daud muncul. Karena Daud muncul sebagai seorang raja ketika mereka sudah melewati zaman hakim-hakim untuk kemudian masuk ke dalam zaman raja-raja, dan antara lain Daud adalah raja pengganti dari Raja Saul sebagai raja yang pertama. Dan Daud menjadi raja sekitar tahun 1000 sebelum Masehi. Sedangkan peristiwa-peristiwa yang lewat adalah peristiwa-peristiwa yang lalu yang terjadi, yang diutarakan di dalam Mazmur ini. Itu terjadi terpaut waktu yang cukup lama sudah. Kalau dia menjadi raja pada sekitar 1000 tahun sebelum Masehi,
maka peristiwa-peristiwa yang terjadi sebelumnya, sebelum negara Israel berdiri sebagai kerajaan kesatuan, maka ada peristiwa-peristiwa perjalanan keluar dari negeri Mesir yang dikenakan tulah oleh Tuhan, dan mereka dipimpin Musa. Mereka dalam perjalanan 40 hari 40 malam, dan semua peristiwa yang terkait di dalam perjalanan itu disimpulkan, disampaikan, diutarakan dalam pembacaan kita tadi. Dan itu terjadinya jauh-jauh ratusan tahun sebelumnya. Karena pada waktu Israel meninggalkan Mesir dan kemudian sampai di tepian memasuki negeri Kanaan, itu sekitar tahun 1400-an. Ketika tahun 1400-an sebelum Masehi mereka sampai di sana. Jadi setelah mereka merebut negeri Kanaan yang dijanjikan Tuhan, kemudian masuk dalam zaman-zaman sampai zaman Raja-Raja Daud yang tahun 1000 sebelum Masehi. Terpaut antara 1400 sebelum Masehi sampai 1000 sebelum Masehi, sekitar 400 tahun lamanya. Sehingga apa yang sudah terjadi itu lewat ratusan tahun. Dan kemudian baru Daud menuliskan, dan Daud bermazmur 105 ini. Dan dia mengutarakan semua peristiwa yang terjadi dengan Israel, dengan Tuhannya. Yang juga dia sendiri termasuk salah satu dari bangsa pilihan Tuhan itu. Dan dia mengutarakan karena dia juga kenal Tuhan, bahkan dipilih sebagai raja pengganti Saul, yang awalnya betul-betul rohaninya baik, tetapi di akhirnya Saul jatuh ke dalam pemberontakan terhadap Tuhan karena penyembahan berhala dan lain sebagainya. Saudara, bab itu apa yang diutarakan sebagai Mazmur 105 ini berbicara di hati Daud dan dituliskan pada zaman Daud dan relevan tetap untuk zaman Daud, berarti juga akan relevan untuk zaman kita. Inti pengajarannya adalah tidak lain, biar kita bisa bersyukur. Tentu kita bersyukur, memang kita bisa bersyukur untuk hal-hal ke depan yang kita yakini Tuhan juga pasti bersama kita. Sehingga tidak ada sesuatu ketakutan menghadapi masa depan, dan kita dalam bukti hidup kita bersyukur. Kita tetap memuji kepada Tuhan. Tetapi umumnya tentu bersyukur ada alasannya yang sudah lewat. Dan yang sudah lewat adalah semua yang dicatat di sini sebagai bukti-bukti. Antara lain keluar dari Mesir, umat Tuhan, perjalanan 40 tahun di padang gurun, dan kemudian merebut negeri Kanaan yang dijanjikan Tuhan, dipenuhi oleh Tuhan, dan kemudian masuk di zaman hakim-hakim, dan akhirnya masuk zaman Samuel sejenak, dan masuk kemudian zaman Raja Saul, dan akhirnya Daud. Jadi kita bisa melihat ada kaitannya dengan perkara yang lewat di dalam hal mereka bisa bersyukur. Dari Mazmur ini kita membaca hal yang seperti itu. Banyakkan orang, saudara, mengenai hal-hal yang lewat itu kadang-kadang bosan, menolak, kan? Tidak ada minat untuk mengenangkan kembali, untuk mengingat kembali. Kalau kebetulan ada sesuatu yang disampaikan para hamba-hamba Tuhan yang lebih lanjut usianya, yang lebih dulu, yang kadang disebut lebih senior, dengan pengalamannya mengembalakan jemaat diutarakan dalam satu forum, maka orang-orang yang muda sesama hamba Tuhan seringkali juga tidak suka untuk mendengar barang-barang yang sudah lewat itu. Orang yang sudah lanjut usia cenderung seperti yang kita amati sehari-hari, para kakek nenek kita atau mereka yang sudah lebih tua dari kita, itu adalah orang-orang yang mungkin suka sekali menceritakan tentang apa pengalamannya yang sudah lewat itu, yang bagi mereka tetap segar, tetapi bagi orang-orang yang lebih muda tentu membosankan dan tidak tertarik. Kecenderungan yang seperti inilah kadang-kadang mempengaruhi keadaan orang-orang yang percaya juga, yang kadang-kadang
melewatkan apa yang sudah lewat itu tanpa ada apa-apanya lagi. Yang tidak konsentrasi lagi, merenung sejenak di tengah kenyataan hidup sekarang yang sedang dihadapi dan harus diselesaikan, dikerjakan, dipenuhi. Untuk kemudian mengingat yang lalu, untuk membandingkan supaya dari apa yang lalu bisa mendapatkan suatu dukungan, bisa ditopang keadaannya ketika masalah yang sekarang belum terpecahkan. Saudara sekalian, demikianlah ada harganya yang perlu bagi mereka untuk bisa mengingat kembali perkara-perkara lama. Apalagi yang sangat mengesankan, apalagi perbuatan yang ajaib daripada Tuhan sebagai orang-orang percaya. Apalagi perkara yang besar, bahkan yang di dalam Alkitab mengenai peristiwa ini yang saya sebutkan tadi adalah perkara yang begitu utama di dalam pengalaman hidup Israel, oleh karena mereka bisa mengakui inilah Tuhan yang lain daripada segala ilah yang lain di bumi. Bahwa mereka pernah sebagai umat Tuhan dikeluarkan dari tawanan di Mesir dan meninggalkan tempat Mesir dan kemudian menuju ke Kanaan dan merebut Kanaan, dan dipenuhilah perjanjian Tuhan untuk memberikan Kanaan kepada mereka. Saudara sekalian yang kekasih, peristiwa ini sangat khusus di dalam Alkitab, sangat ditonjolkan tiap-tiap kali sebagai sesuatu yang perlu dikenang, yang berharga, bahwa Tuhan bisa diakui betul-betul. Tuhan dikaitkan dengan peristiwa dapat membawa Israel yang dijajah berapa ratus tahun di Mesir dalam kerja rodi yang berat, dalam sengsara, dalam makan seadanya, disiksa dan sebagainya. Tetapi Tuhan membuat mereka berketurunan semakin banyak sampai ditakuti oleh penduduk setempat Mesir. Dan kemudian bahkan Tuhan dengan tulah-tulahnya, 10 tulah, sehingga akhirnya bisa membebaskan mereka dalam mimpi Musa keluar dari Mesir, sampai kemudian bisa merebut negeri Kanaan yang dijanjikan. Itu tidak pernah dilupakan. Di dalam Alkitab, kalau saudara membaca Alkitab, tentu di banyak tempat di Alkitab, saudara melihat bahwa peristiwa tentang Tuhan membebaskan Israel dari perbudakan di Mesir dan merebut negeri Kanaan itu sering diungkapkan. Sebab itu kita tidak perlu untuk tidak meyakini bahwa perkara yang sudah lewat, di samping perkara yang ke depan dan baru hari-hari ini, merupakan perkara, salah satu perkara yang lewat itu ada perkara juga yang penting untuk tiap-tiap kali kita ingat. Kalau saudara ingat akan gereja kita di masa-masa yang lalu, beberapa tahun yang lalu, kita melewatkan peristiwa-peristiwa yang cukup bagi kita luar biasa. Katakan saja kita hampir-hampir tidak ada gereja ini bagi kita. Dan akhirnya Tuhan yang meloloskan. Itu perkara yang dikenang, yang tidak pernah kita lupakan, bukan? Dan peristiwa-peristiwa lain secara internal, di mana situasi masih dalam kondisi membenahi, membentuk, membangun, mengkaderkan, dan sebagainya. Sehingga terjadi hal-hal yang merugikan akan gereja kita, sehingga terjadi hambatan-hambatan juga. Dan kemudian turun-temurun. Biasanya seorang yang dilahirkan di keturunan dalam keyakinan tertentu, dia akan mengikuti keyakinan orang tuanya. Belum tentu pribadi dia betul-betul meyakini keyakinan yang sama. Tetapi sering seperti itu. Sebab itu peranan dari orang tua itu sangat penting, memperhatikan anak-anaknya. Dari berani untuk menyerahkan, dibaptiskan anak-anak bagi kita, untuk kemudian mendidik ke sekolah minggu, remaja, pemuda, sampai pada umur tertentu, paling tidak 12 tahun, sidi. Untuk mengaku iman sendiri. Dan itu sebagai konfirmasi bahwa dia memang meyakini sendiri secara pribadi, dengan segala risikonya dalam mau terima Yesus sebagai juru selamat.
kehidupan rohaninya terpelihara dan menjadi tanggung jawabnya terutama sendiri. Tetapi orang tuanya yang selalu masih tentu sebagai orang tua tidak lepas hubungan kekeluargaan juga jika diperlukan. Kadang-kadang atas inisiatif orang tua pun kadang-kadang anak sendiri mencari jalan penyelesaian untuk mengatasi dan memelihara kehidupan rohani yang semakin baik dan semakin dewasa, semakin matang. Karena menjadi orang Kristen yang sungguh-sungguh mantap, sungguh-sungguh sejati, itu bukanlah barang yang instan. Dan banyak sekali perjalanan iman orang Kristen kandas di tengah jalan. Sebab itu kenangan masa lalu pun kadang-kadang berarti. Karena dengan demikian hal-hal yang ajaib yang telah Tuhan lakukan dengan segala kemampuannya yang kita tidak mampu menyelesaikan sendiri, suatu hal yang mustahil yang dia bisa selesaikan, berbicara kepada kita lagi. Kalau hari ini, kalau hidup kita pribadi, rumah tangga, keluarga sebagai gereja hari ini dalam kesulitan dan kesukaran dan tantangan, hal-hal yang mustahil, sesuai pikiran kita yang terbatas, kita menilai seperti itu, kita kemudian tidak kecil hati. Oh, Tuhan yang lalu sudah pernah melakukan perkara besar, menyelesaikan urusan persoalan yang lalu. Mengapa Dia yang sama? Kemarin, hari ini, besok seterusnya sama. Dia yang sama, apakah tidak punya potensi, tidak punya kemampuan, tidak punya kuasa untuk dapat kekuatan untuk dapat melakukan, menyelesaikan tantangan yang sedang kita hadapi sekarang ini. Saudara sekalian yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, demikian saudara, jikalau hari ini kita memiliki tantangan, problem, masalah, termasuk sekalipun yang mustahil untuk kita pecahkan sendiri, dan kita sadar akan keterbatasan kita, ketidakmampuan kita untuk menyelesaikan sendiri, dan kita tidak mau kalau Tuhan tidak bersama kita, dan kita berdoa, berteriak sambil kita melangkah dengan hikmat daripada Tuhan untuk menyelesaikan masalah, kita terus berpaut kepada Tuhan, tentu membutuhkan satu kondisi di mana kita betul-betul memiliki suatu kepastian iman di dalam Dia. Kita tidak melihat Dia berubah, Dia tidak setia, tetapi kita mau mengerti cara Dia menolong kita hari ini. Kalau Dia belum menolong bukan berarti Dia tidak setia. Bahkan kalau Dia tidak menolong kasus kita, bukan berarti bahwa Dia lupa akan kita. Tetapi mungkin Dia menolak untuk menyelesaikan persoalan kita. Bukan saja ulur waktu, tetapi waktunya tidak cepat terpenuhi, tetapi juga kadang-kadang memang ditolak. Sebab itu, jangan kandas ketika kita sudah berusaha, bahkan berdoa kepada Dia. Harapan Tuhan turun tangan besar yang kita harapkan, ternyata tidak seperti yang kita inginkan. Sebab itu orang-orang yang lahir dari kecil sudah dalam kondisi cacat. Orang yang lahir dari kecil buta matanya, kalau dia mengenal Yesus, dia percaya kepada Tuhan, dia memiliki iman, dia sanggup menyanyikan nyanyian yang menjadi kesaksian bagi mereka-mereka yang sudah jadi orang Kristen. Mungkin sudah 10 tahun jadi orang Kristen, 20 tahun, tetapi karena nyanyian anak kecil yang sudah bisa nyanyi dan memainkan musiknya, tidak semua yang kuinginkan kudapatkan. Siapa yang menyanyi seperti itu kita tahu semua. Itu menjadi suatu tantangan dan jawaban sekaligus bagi orang-orang yang sekalipun sudah menjadi orang percaya kepada Tuhan sampai puluhan tahun sekalipun. Tetapi dia anak yang lahir buta, anak yang lahir lumpuh, anak yang cacat mental, dan seterusnya, tidak mustahil. Masih ada keajaiban dari Tuhan untuk memberikan kekuatan, bahkan mujizat kesembuhan untuk mereka. Kecuali jika Tuhan memang tidak menghendaki. Saudara sekalian, kalau Tuhan tidak menghendaki, bagaimana manusia mau berbantah dengan Tuhan, mau memaksakan Tuhan? Disitulah kita tidak mudah bersyukur.
Tapi firman Tuhan ini mengajarkan kita bersyukurlah. Bersyukurlah kepada Tuhan. Serukanlah namanya, perkenalkan perbuatannya di antara bangsa-bangsa. Bernyanyilah baginya, bermazmurlah baginya, bercakapkanlah segala perbuatannya yang ajaib dan seterusnya. Di bagian Alkitab yang lain, biarlah kita menyanyi dengan segala kecapi, dengan gambus, dengan segala alat-alat musik yang luar biasa. Tapi itu para pemuda khususnya tentu tidak terhalang bagi para wanita, para bapak pun kalau tahu musik. Kalau musik kita kembangkan di gereja kita adalah sesuatu yang sangat indah sekali. Oleh karena kita akan lebih banyak berbuat hal dengan iringan musik kita. Kalau ada penyanyi-penyanyi yang sudah menjadi penyanyi yang baik, akhirnya ada penyanyi, ada musik menjadi satu kelompok. Entah pakai nama apa di situ, grup apa di situ, latihan terus, bahkan mencetak lagu sendiri, dan akhirnya kemudian bisa tampil untuk momen-momen yang penting. Itu adalah satu terobosan lagi, walaupun saya tidak katakan seinstan dan semudah yang dapat kita harapkan. Namun kita patut bersyukur kalau Tuhan memberi kesempatan. Dan kalau Tuhan mau untuk membentuk kita dan kita mau dibentuk. Tidak ada sesuatu yang semudah yang kita pikirkan. Tetapi selalu ada risiko, ada bayar harga, ada hal-hal yang membutuhkan agar kita mau melangkah dalam iman. Dari kecil baru kita bisa berkata apa itu besar. Saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, dalam segala perkara, dari kecil menjadi besar. Ya, tidak mungkin dari besar kemudian menjadi kecil. Itu bisa dalam arti kata karena suatu kemunduran bisa terjadi. Nanti ayat terakhir saya akan sampaikan hal itu. Saudara tahu ada ayatnya. Kenapa ada maju? Makin besar, tapi ada yang toh kadang-kadang mengecil. Saudara sekalian yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, pengajaran daripada Daud dalam Mazmurnya, di mana kita pembacanya, sungguh kita sangat mengerti, bukan? Seperti itu, bukan? Tatkala kita dalam kondisi terhimpit berat, hidup di dalam kepahitan yang kadang juga karena salah kita sendiri, tidak selalu karena luar. Di tengah situasi tidak jalan dan buntu jalannya, kalau kita di dalam Tuhan masih ada saja hal-hal yang masih diselesaikan dan diatasi oleh Tuhan yang mau peduli dan memperhatikan kita, saudara. Di saat seperti itu, sikap kita diminta untuk tetap bersyukur. Bersyukur bukan sekedar jika ada sesuatu yang lancar, sesuatu yang menjadi berkat jasmani yang luar biasa, sesuatu kesuksesan, tetapi bersyukur juga ketika dalam kondisi tenggelam, di dalam susah, dalam segala kesulitan, dalam segala keberatan hidup ini. Inilah kekristenan, saudara. Karena itu jangan hanya berkata atau mengultimatum, pokoknya orang jadi Kristen itu adalah orang-orang yang prosperity, yang hidupnya kaya, melimpah. Itulah ajaran yang menarik. Dan kalau orang diajarkan sedemikian di mimbar, orang-orang jemaat Tuhan yang datang, yang kaya-kaya, yang datang setia, karena mendengar itu kupingnya menarik sekali dengar itu, karena dia dapat hiburan dari firman Tuhan. Karena dia kaya, seolah dia orang yang sudah saleh, yang hebat rohaninya, karena itu dalam kondisi seperti itu. Dan yang datang orang-orang yang miskin, yang tidak punya harta, kemudian dapat firman Tuhan, mesti melimpah kalau jadi orang Kristen. Tiap kali dia datang dengarnya firman, begitulah, aku kok tidak begitu. Akhirnya mereka mereteli satu-satu keluar dari gereja yang bersangkutan. Saya dengar khotbah apa? Nggak cocok buat saya. Nah, saudara tahu kenapa akhirnya
orang yang mendukung pengajaran yang keliru itu. Jemaatnya juga mungkin disebabkan salah satu karena itu menjadi jemaat orang-orang kaya. Bukankah secara manusia itu yang kita harapkan? Tidak ingin kalau kita punya jemaat orang yang miskin-miskin, tidak ingin kita punya jemaat yang selalu utang, tidak senang, tidak berharap tentunya kita orang-orang jemaat yang tidak bisa dikaderkan dan seterusnya. Secara manusia, secara logika belaka, dibumbui dengan segala keinginan untuk maju, nama dikenal, gerejanya besar, semua keinginan baik. Tapi ajaran yang tadi itu tentunya jangan sampai menjadi satu pedoman yang keliru. Abraham boleh kaya, Ishak kaya raya, nenek moyang leluhur Israel kaya raya. Tetapi Tuhan tidak berkata tentang mereka yang ikut Tuhan pasti kaya. Gereja akan penuh. Dan kalau itu benar, gereja akan penuh dengan orang-orang kaya. Gereja itu tempatnya orang-orang kaya. Benarkah itu? Kasihan yang di desa, yang dapat mancing ikan kecil, digoreng, makan dengan nasi jagung. Tapi mereka jadi orang yang sungguh-sungguh di hadapan Tuhan. Apakah mereka disalahkan? Karena mereka tidak sesuai dengan ajaran Alkitab, hidup mereka seperti itu? Tentu tidak. Apakah gereja yang di dusun-dusun dari gedek awalnya, apakah itu disalahkan? Tentu tidak. Saudara sekalian yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, ajaran firman Tuhan hari ini tentang kita harus bersyukur. Dan kitab Tesalonika juga mengajarkan berdoalah senantiasa, bersyukurlah senantiasa. Jadi waktu enak, waktu tidak enak secara logika, secara manusia, pemikiran akal kita, tahu enak, tahu tidak enak. Tetapi dari sudut Tuhan, bukan sama dengan kita. Biarpun aku tahu engkau miskin-miskinnya, istilahnya Yunani. Tapi engkau kaya. Kaya apa? Kalau miskin jasmani, kayanya kaya apa kalau tidak rohani? Miskin jasmani, tetapi Tuhan engkau kaya. Wahyu pasal 2, bukan? Sekarang menjadi clear kan? Terang buat kita. Kenapa Alkitab seringkali kontradiktif seperti itu? Kau miskin tapi kau kaya. Saudara sekalian, biarlah kita merenungkan baik-baik akan apa yang Daud ajarkan di dalam Mazmur ini. Kalau kita mujur, tidak ajur. Kalau kita mujur, bergembiralah, kata firman Tuhan. Tapi kalau kita sedang jatuh, kalau kita sedang jatuh, dikatakan firman Tuhan, itu pun Tuhan bisa melakukan seperti itu. Tentu punya alasan sendiri kan Tuhan. Ada yang mendidik orang, sombong, dicabut semua berkatnya, jadi rendah hati, habis kebanggaan kesombongannya. Baru dikembalikan, dipulihkan lagi ketika ada pertobatan. Mari kita tutup firman Tuhan hari ini. Saya ajak saudara baca kitab Pengkhotbah. Nah, inilah jawaban yang saya undurkan tadi. Mari kita baca kitab Pengkhotbah. Kitab Pengkhotbah pasal yang ke-7, ya. Tolong dibuka di situ kalau memang bisa dibuka. Pengkhotbah pasal yang ke-7. Sudah saya batasi. Silahkan di situ.
Pengkhotbah pasal 7 ayatnya yang ke 13. Tidak usah dengan 14, 13 dulu. Pasal 7 Pengkhotbah pasal 7 ayat 13 14. Saya bacakan. Perhatikanlah pekerjaan Allah. Siapakah dapat meluruskan apa yang telah dibengkokkannya? 14. Pada hari mujur bergembiralah, ada sukacita, ada nyanyian, ada pujian, ada syukur kepada Tuhan. Tetapi pada hari malang, hari mujur, pada hari malang ingatlah bahwa hari malang ini pun dijadikan Allah seperti juga hari mujur. Lah kok ada ayat kayak gini? Mungkin pernah kebaca, saudara? Pernah? Ada waktu mujur bergembiralah, kenyanyian, pujian, gambus sapi dan sebagainya, doa dan pujian, ya, dan seterusnya. Tapi pada waktu dalam kondisi malang, ingat hari malang ini pun dijadikan Tuhan seperti hari mujur. Kenapa kok begitu Tuhan? Dikatakan supaya manusia tidak dapat menemukan sesuatu mengenai masa depannya. Itulah dinamika hidup. Ada up and down. Kadang berkat melimpah, kadang kita kekurangan. Kadang sakit, kadang sehat walafiat. Ada dinamika dalam kehidupan, ada situasi gejolak terus. Karena orang ngomong di sehari-hari itu kadang, kowe kepenak aja sombong ya. Kabeh ana waktune dhewe-dhewe. Saiki kowe kok ngene. Somben belum tentu. Tuh. Nah, kalau kita orang Kristen ngalami dua kutub ini, itu biasa. Karena Tuhan yang mengizinkan semua. Karena keterlibatan Tuhan semua. Karena Tuhan berkuasa mengatur hidup kita. Karena itu dikatakan supaya manusia tidak bisa tentang hari depannya menemukan sesuatu mengenai masa depannya. Dong ini, dong ngono. Lah piye ya? Besok piye ya? Sing dong ini apa sing dong ngono? Ya, ayat ini luar biasa. Kita kemudian disudutkan, oh jadi orang Kristen, orang percaya, seolah-olah kita itu gerek pasrah pongkoan sama Tuhan tentang hari depan. Arti yang sesungguhnya tentu tidak seperti ini. Tetap kita sebagai ciptaan Allah tidak dicoret untuk kita juga berpikir, untuk kita mencari kebenaran langkah kita di dalam Tuhan dan melakukannya. Untuk kita tekun, tidak gampang menyerah di tengah segala apa yang kita usahakan sampai berhasil. Tapi kita tidak pernah menolak di sana faktor Tuhan ada. Hargailah Dia. Dialah sumber keberhasilan kita. Dia segalanya bagi kita. Puji Tuhan. Ingat baik-baik ayat ini. Sudah menepis pandangan-pandangan sehari-hari dari manusia yang tiap kali dikhotbahkan. Tetapi tidak kemudian hal-hal yang mungkin berlebihan untuk dipotong, dikikis, supaya tidak mengganggu kebenaran yang sesungguhnya dari firman Tuhan, dari Tuhan yang kita kenal. Inilah keadaannya. Tapi itu kalau waktu dulu saya pernah kena kaki saya sampai saya bawa tongkat, loro banget saudara, saya jalan itu, sing khotbah sapa ya, saya teko. Saya datang, saya khotbah, pakai tongkat, saya jalan dari sini. Saya sambil nyanyi sengaja itu. Bila Tuhan izinkan sesuatu terjadi pada saya seperti itu, tentu ada sesuatu yang Tuhan maksud.
atau tujuan tertentu yang Tuhan inginkan dengan saya. Mungkin mau merendahkan saya dalam kesombongan saya. Mungkin jangan merasa kamu sehat, tidak pernah sakit, dan seterusnya. Luar biasa kan? Baik, saya tutup saudara dengan sesuatu yang menarik, yang saya sangat tertarik. Saya bukan tertarik pada satu lagu, tapi saya tertarik tentu dengan beberapa lagu. Mungkin cuma satu. Dan lagu dalam bahasa Indonesia saya cari, tidak ketemu. Karena saya pengen syairnya untuk kemudian bisa dinyanyikan oleh jemaat di sini atau para pemuda dengan musiknya sebagai vokal grup atau semacam band kecil, tim kecil dalam puji-pujian. Begitu saya ada grup puji-pujian kan, seperti itu. Nah itu tidak statis, nanti untuk bisa berubah, berkembang. Nyanyiannya itu yaitu mengenai bahwa Tuhan itu adalah bunga bakung yang di lembah. Bunga bakung yang di lembah. The lily of the valley. Dan bahasanya, bahasa Inggris sampai saya catat. Karena tentunya karena menarik, bukan karena biasa musiknya. Di tengah musik seperti ini, mungkin ditambah lagi ada trompetnya. Wah, trompetnya ini yang membuat banyak improvisasi, banyak variasi, sehingga lika-likunya, perpindahannya itu ada di situ. Menarik sekali, saudara. Tidak bosen-bosen saya mendengarkan, yaitu I have found a friend in Jesus. Ya. Saya menemukan sahabat atau teman dalam diri Yesus ya. I found a friend in Jesus. He is everything to me. He is the fairest of 10,000 to my soul. The lily of the valley. In him alone I see. All I need to cleanse and make me fully whole. In sorrow, he is my comfort. Dalam kesusahan, dialah penghiburku ya. In trouble, dalam segala kondisi yang trouble, kacauan yang tidak karuan gitu, he is my stay. Tempatku berteduh, tempatku tinggal. He tells me every care on him to roll. Luar biasa itu tawarannya. Is the lily of the valley, the bright and the morning star. Ya, bintang yang cemerlang, bintang pagi. He is the fairest of 10,000 to my soul. Luar biasa, enak lagunya itu. Nah, kalau kita bisa niru gitu, wah, bagus sekali ya. Punya uang beli trompet gitu ya. Nanti ada yang berlatih gitu. Pasti nanti dengan cara yang tidak selalu dengan penginjilan, tapi dengan cara kesaksian kehidupan, dengan sesuatu penampilan-penampilan bisa menarik juga para pemuda lain untuk hadir tanpa harus dioyak-oyak. Mungkin hal begitu pun menjadi salah satu di antara banyak cara untuk kita mengumpulkan orang. Termasuk nanti kalau jadi keluar Natalan, siapa tahu ada orang baru, lalu yang lama balik orang sekali tok, seterusnya ya syukur-syukur aja. Ya, kita berusaha untuk menyesuaikan diri. Seperti kemarin belajar untuk memiliki hati yang lemah lembut seperti Yesus. Kalau musuh kita datang, ikut monggo. Kalau orang yang memusuhi gereja kita, pernah mantan gereja kita, ikut monggo. Tapi semua mengikuti apa yang kita atur sebagai gereja yang mengadakannya. Ya, luar biasa saudara. I found a friend in Jesus, is everything to me. Ya, I found a friend in Jesus,
is everything to me, is the fairest of 10,000 to my soul, the lily of the valley, in him alone I see. Dan seterusnya ya. Demikian saudara.